Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan mengganti thermal paste Axio Hype 5X6 dari Kingpin KPX menggunakan Honeywell PTM 7950. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya di suhu dari HW Info. Di sini kita bisa lihat ya di sebelah kiri ya, kita zoom dulu. Di sebelah kiri kita bisa lihat kalau suhu maksimal sekarang saya tanpa fan cooler ya, jadi hanya dicas saja. Lubang fan cooler tidak saya colokkan. Ini lubang USB hub ya. Kita bisa lihat di sini suhunya itu tertinggi 53 derajat ya. Cinebench belum dimulai. Dengan suhu rata-rata dia di 42 derajat, 40 dan 39. Di sini untuk die-nya, core dan SoC-nya. Jadi kita akan benchmark dulu melalui Cinebench R23 ya. Untuk skor pada saat Kingpin KPX ini masih baru, kalian bisa lihat di video di atas ya. Kita tes multi-core, posisi sambil dicas ya. Untuk performa profilnya kita tekan Fn sama X, kita pilih yang performance. Sambil kita lihat dulu HW Info di sini dia langsung ke suhu maksimalnya ya 90 derajat. Di video sebelumnya juga 90 derajat suhu maksimal Axio Hype 5X6 yang tercatat. Jadi dia tidak lebih daripada 90 ya. Oke, untuk kipas dia udah langsung hidup ya. Kira-kira 15 detik ya, 15 detik Cinebench, 15 sampai 30 detik dia udah mulai kipas maksimal ya. Untuk baterai posisi di sini 100% ya. Saya sambil cas baterai 100%, charger rate-nya ini 0 watt. Jadi sekarang posisinya lagi pakai bypass charging ya. Untuk suhu SSD di sini tercatat SSD bawaannya VC Pro 500GB, suhu maksimal sambil Cinebench itu hanya di 40-an, 43 derajat Celcius ya. Sedangkan XPG S70 Blade dia nyentuh 54 derajat Celcius. Oke, untuk CPU di sini sudah melebihi batas biasanya ya. Biasanya itu 90 derajat. 90.0 ya. Sedangkan di sini sudah menyentuh maksimalnya di 90.1. Terjadi kelebihan 0,1. Kalau kita lihat dari ranking di sini di Cinebench R23, sepertinya untuk tes kali ini dia di bawah pengetesan terakhir kita. Pengetesan terakhir kita itu yang paling tinggi sempat nyentuh 10.200, 10.300. Kemudian pengetesan terakhir di sini 9.800 dan sekarang yang masih warna oranye ini sepertinya di bawah ya. Di bawah yang nomor 4. Jadi kayaknya bakalan rendah ya. Untuk pemakaian 3 bulan Kingpin KPX di Axio Hype 5X6 Ryzen 5 6600H. Jadi kita bakal ganti pakai Honeywell PTM 7950. Oke guys, jadi di sini udah 10 menit udah selesai hasil Cinebench R23 Axio Hype 5X6 setelah pakai Kingpin KPX selama 3 bulan ya. Kita lihat di sini dia berada di peringkat 5 dengan skor 9.879 ya. Dia di bawah skor terakhir itu di 9.886. Jadi ada beda 7 ya. Ada 7 angka berbeda. Baru kita lihat di HW Info. Di sini suhu tertinggi yang tercatat untuk CPU die dia ada di 90,1 derajat ya. Untuk CPU core dia di 90 derajat Celcius. CPU SoC di 74,4 maksimumnya. Baru ada APU GFX ya di 62 derajat.
Baru di bagian sini kita lihat di thermal limit. Dia thermal limitnya maksimumnya ada di 100%. Jadi sepertinya dia udah nyentuh thermal limit ya di 90 derajat. Oke, itu aja. Kita langsung aja ganti thermal paste-nya. Honeywell PTM 7950. Untuk size yang saya pilih adalah 20 x 30 x 0,2 mm ya. Di sini tertulis dia ini punya thermal conductivity 8,5 W garis miring M.K ya. Yang ada di dalam paket ini adalah sikat ya untuk kipas, bersihin kipas, baru ada obeng kecil, cuman kayaknya nggak saya pakai ini. Baru ada tisu, ini tisu biasanya untuk ganti anti gores HP ya. Ada tisu basah dan tisu keringnya. Ada wet and dry. Baru ini dia di dalam ada thermal paste-nya. Jadi kalau dilihat-lihat sebetulnya ini kayak thermal paste besar yang dipotong-potong ya. Jadi penjualnya beli grosiran dari Amerika atau dari Alibaba, baru habis itu dipotong-potong jadi kecil seperti ini. Saya beli ukuran paling kecil, kalau kata orang sih sesuai sama diameter, panjang kali lebar chip daripada Ryzen 5 6600H ya. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk mengganti thermal paste-nya. Untuk video pembukaan bodinya kalian bisa nonton di link di atas ya. Oke guys, jadi ini dia Axio Hype 5X6 setelah 3 bulan ya. 3 bulan setelah ganti thermal paste dari Kingpin KPX ya. Kita tengok kondisi kipasnya udah mulai berdebu ya. Tidak seperti sebelumnya yang belum berdebu. Udah mulai cukup kotor, cuman masih aman. Ini SSD-nya ya. Adata XPG S70 Blade ya. Heatsinknya dia agak miring pas saya pasang kemarin. Tapi yang pertama-tama kita lepas dulu ya, soket baterainya ada di sini. Ini belum saya lepas, jadi kita lepas dulu. Saya pakai alas ya guys, supaya bodi laptop kita nggak lecet di meja ataupun pada saat pengerjaan. Soket baterai sudah lepas. Baru setelah itu kita bisa lanjut membuka heatsinknya ya. Heat pipe-nya. Oke, kita buka. Dia di sini cuman ada 3 baut rupanya. Kita buka. Oke, kalau udah kita buka bautnya 3, kita bisa angkat langsung. Kita bisa angkat pelan-pelan aja. Dia di sini masih kena lem ya. Lem daripada busa ini. Kita bisa buka lemnya. Nanti dia bisa merekat kembali ya. Baru yang sebelah kanan sama lemnya juga nyangkut dia. Oke, jadi ini dia kondisi Kingpin KPX ya. Jadi kita bisa lihat kalau Kingpin KPX ini dia pump out, atau dia itu keluar ya daripada CPU tengahnya. Nggak ada lagi di tengah CPU, dia bergeser ke pinggir-pinggiran. Itu yang bikin panas. Sama di heatsinknya dia juga ya. Ini dia ada hitam-hitam, saya nggak tahu ini karat atau enggak. Kayaknya nggak karat ya. Dari baunya nggak karat. Semoga bukan karat ya. Baru untuk kipasnya, karena dia udah agak berdebu, kita bisa sikat ya. Kita sikat pakai sikat dari thermal paste Honeywell itu. Tapi kita sambil tahan supaya dia nggak mutar ya. Katanya sih kalau misalnya mutar
bisa bikin bearingnya rusak atau lahar. Jadi bisa bikin bunyi-bunyi atau malah nggak mutar ya. Oke, kalau misalnya udah bersih, jadi ini udah cukup bersih ya, saya sikat. Untuk cara pemasangannya supaya gampang, kita ukur Honeywell ini PTM 7950 ke heatsinknya aja ya. Kita ukur baru kita gunting. Kalau masang dari sini dari laptopnya susah, kita pasang dari heatsink aja biar nanti tinggal tempel. Jadi ukurannya seperti ini ya, dia yang agak kelebihan ya, meskipun saya beli paling kecil. Jadi kita harus potong kira-kira segini lah. Oke, kita bersihkan dulu ini pakai tisu kering, baru nanti pakai tisu basah ya. Baru di sebelah CPU-nya lagi. Oke, saya sudah siap pemasangannya ya. Kita bisa lihat di sini. Tadi agak gagal pasang, jadi saya tambal. Nggak tahu performanya seperti apa nanti. Ini posisi kayak tambalan ya. Terus ini juga secara ukuran kebesaran. Jadi kita tengok aja seperti apa hasilnya. Apakah segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik atau malah lebih baik. Semoga untuk kali ini lebih baik ya. Kalau misalnya dirasa sudah terpasang dengan rapi ya, kita tinggal pasang aja langsung ke laptop. Posisinya dia seperti sayap ya. Jadi kayak gini. Kita pasang, paskan aja di baut-bautnya ya. Oke, baut bawah udah, baut atas udah. Baru kita tekan, baru kita ambil obeng untuk kita kencangin ya. Untuk lem-lem yang ada di sini, busa-busanya kita bisa tekan-tekan aja biar dia ngunci kembali. Ya, saya takut nggak nempel, jadi kita tekan-tekan. Kalau kalian nonton video ini berarti laptopnya hidup ya. Cuman untuk hasilnya kita tunggu sampai bulan depan untuk memastikannya ya. Sebagai perbandingan sekarang berarti kita punya dua pembanding, Kingpin KPX sama Thermal Paste bawaan Axio. Oke, udah terpasang ya. Kita tengok dari atas. Di sini thermal pad ya, thermal padnya untuk viram-viram atau chip-chip kecil ini kayaknya sudah harus ganti ya posisinya, karena udah 6 bulan juga. Cuman saya belum tahu ukurannya ini seperti apa, berapa mili, nanti ketebalan atau kurang tebal kan jadinya susah. Oke, kalau udah terpasang heat pipe-nya sama heat pipe-nya udah terpasang, udah dibaut. Kita pastikan lagi, cek satu-satu bautnya apakah udah paling kuat. Usahakan pakai obeng yang bagus ya. Ini saya pakai obeng baru beli, harga 8.000. Dia bisa bikin baut laptop kita itu dol ya. Jadi hati-hati. Oke, kalau udah kita tinggal pasang baterai, pastikan tangan kering ya. Oke, jadi ini setelah pemasangan Honeywell PTM 7950 ya. Kita tengok untuk suhu dia memang lebih tinggi ya. Dia di sini maksimal 54 derajat. Posisi belum kita apa-apain, baru kita hidupkan ya. Suara kipas juga terasa. Untuk CPU core juga dia 54 ya. Suhu terendahnya dia di sini hanya 39, tidak bisa 38 kayak tadi. Terus apalagi ya? Baru habis itu kita tes Cinebench ya. Posisi masih sama kayak tadi ya. Kita di sini tidak saya hidupkan fan coolernya, cuman laptopnya posisi naik ya. Dan sambil dicas.
Kemudian untuk profil performance-nya FNX, kita pilih yang performance ya. Kita pilih performance Cinebench R23. Bismillahirrohmanirrohim. Kita tekan start. Langsung kita stress test ya. Kita tengok di bagian sini, di bagian suhu ya, apakah memang lebih bagus atau tidak. Terus apakah skornya lebih tinggi atau tidak. Untuk thermal limit dia di sini nyentuh ya 100%, karena dia dikunci di 90 derajat Celcius. Kalau saya tahu cara bukanya, mungkin bakal saya buka ke 95 derajat. Tapi mungkin itu yang buat laptop ini jarang matot ya. Kalau Advan Work Plus itu setahu saya dia bisa dilepas sampai 98 derajat. Cuman efeknya jadi matot-matot. Kalau Axio ini saya sendiri makai belum pernah ya di atas 90 derajat karena emang nggak bisa. Guys, jadi kita di sini dapat 4. Kita dapat di sini di nomor 4 ya. Tadi itu kan 9879. Sekarang kita dapat di 10.144 ya. Jadi skornya mirip pada saat posisi masih baru, atau pas baru ganti Kingpin KPX pun sekitar segini ya, 10.100. Bisa tengok videonya di atas ya. Kemudian untuk suhu CPU-nya dia cepat turunnya. Dia dari 90 derajat ke di bawah 50, sekarang posisi 46. Dia itu cepat turunnya. Kemudian kita lihat di sebelah sini, sebelah kanan, di bagian CPU power ya. CPU package power dia paling tinggi 60,225 watt. Jadi sepertinya ini watt tertinggi yang pernah saya lihat ya di Axio Hype 5X6. Oke, jadi Cinebench R23 pakai fan cooler udah siap. Kita dapat di 10.200 ya poinnya. Kalau sebelumnya tadi di 10.100-an, ini ada meningkat sedikit ya. Tapi yang beda kita lihat di bagian sini guys. Kita zoom dulu ya. Di sini CPU package power dia nyentuh 64,8 watt ya di bagian maksimum. CPU core power dia nyentuh 59 watt. Kemudian untuk suhu dia cepat turun ya dari posisi maksimal. Untuk thermal throttling CPU di sini nggak tertulis ya, tidak ada. Jadi bisa dibilang menurut saya posisi kayak gini Honeywell PTM 7950 ini lebih baik daripada thermal paste bawaan Axio dan Kingpin KPX. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Itu aja, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.